Oke, kembali lagi di channel kami DMV Auto. Di sini teman-teman pasti sudah sering melihat video viral rangka patah atau kata-kata esaf yang akhir-akhir ini berseliweran di sosial media. Tapi yang membuat menarik adalah reaksi dan komen-komen para netizen akan kejadian ini. Oleh karena itu, kami berniat untuk melakukan react terhadap fenomena rangka patah ini dengan niat untuk memberi hiburan dan ada beberapa informasi yang menarik dari sini. Dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap produsen motor AHM, karena saya percaya AHM adalah produk motor yang bagus karena sudah puluhan tahun berada di Indonesia. Hanya saja akhir-akhir ini sedikit gimana ya. Semoga AHM cepat menangani ini semua. Oke, kita langsung ke video-videonya. Yuk! Capek nggak sih? Waduh. Baru bahagia sebentar. Nah, ada yang komen, lah makin kesini kok makin kesana. Baru lega sebentar, udah sesak lagi. Hidup Asal pakainya bener gak akan begini. Saya salah apa? Ke Honda aja ya Mbak, juga mungkin karena Honda rem depannya juga kurang pakem. Jadi sering crash. Bisa saja. Oke, komennya standar. Ada yang komen nih, di Zuans AHM, aku tidak melihatnya. Oke. Ini 1 minggu yang lalu ya. Jadi menurut saya masih fresh lah, masih relate dengan hari ini. Sepertinya unit 2020 ke atas ya. Beats gue 2016 hantem polisi Turmuru aman banget. Yang kalah malah velgnya retak. Ya bener. Ini ada teknisi yang memperbaiki rangka esaf yang sudah di las ulang. Beat juga. Sadis. Kalau saya lihat dari strukturnya rangka esaf ini malah lebih mirip struktur las-lasan mobil ya. Mungkin dari engineer Honda itu berpikiran baik, tetaplah Rangkanya udah mencari meriset teknologi yang lebih maju. Dan kalau dilihat dari luar, itu struktur rangkanya malah terlihat lebih bagus karena kalau pakai rangka tubular itu cenderung cuma pipa besi yang dipotong terus disambung-sambung. Ya, kalau melihat rangka esaf ini lebih effort ya. Cuma kita kembalikan ke kualitasnya. Nah, ini kejadian di Vario 160. Waduh. Karat nih. Ya, positif karat ini. Aduh. Cuma kalau kita menerjang air laut, pasti sampai rumah kita tetap cuci. Karena air laut sangat berisiko, guys. Kita baca komennya dulu nih. Makan tuh overpriced, bad quality. Rangka bad carbu like. Hanya segitu kemampuanmu, nak. Ya. Ya, memang saya sendiri pernah sih membongkar motor Beat lama tahun 2012. Itu rangka tengahnya emang gede banget, pipa, dan saya rasa itu tebel. Lanjut, nih Scoopy 2021. Waduh, kok kotor banget. Ini buat ngapain ini kok dedel-dedel kayak gini? Astagfirullah. Kalau ini sih heavy duty nih. Rangka insaf, bener-bener bikin insaf. Ya. Ternyata lucu-lucu juga ini netizen kita. Motor lipat jadi tren. Setelah Samsung sukses dengan seri Fold dan Flip, kabarnya Honda juga mulai mengeluarkan motor seri Flipnya. Ya. Deg-degan sebagai pengguna Beat Street, udah 2 kali lihat video tentang motor patah. Mana aku 2 bulan belum servis ini itu. Ekonomi lagi sulit. Cewek ini guys. Nah, cewek itu taunya isi bensin ya. Syukur-syukur dia tahu ganti oli. Nah, jadi kalau Anda punya pacar atau pasangan, tahu motornya ganti olinya terakhir kapan, dan berusaha untuk mengganti oli di waktu yang tepat, nikahin. Karena dari ganti oli di bengkel kita tahu ada part lain yang rusak apa enggak. Waduh. Ini di kriopraktik guys. Patah tulang motornya. Encok bro. Waduh,
Nah, ini Low and Slow Indonesia ini setahu saya bahas mobil tapi ikut-ikut bahas motor. Motor baru datang 22 Juli 2023. Ini sepertinya mas-mas ini teknisi ya. Nah, ini kalau kuning-kuning ini katanya dari pihak AHM ini siliket ya. Siliket itu katanya efek dari pinggiran las-lasan itu yang kuning-kuning itu ya. Nah, saya sendiri pernah magang, sepengetahuan anak magang ya, di bengkel las. Kalau dengan kondisi ada kuning-kuning seperti ini, itu tetap harus disikat dengan bras besi agar kuning-kuningnya hilang, supaya bisa dicat. Karena pengecetan itu fungsinya untuk melapisi logam agar tidak terekspos langsung dari udara luar. Ini juga Vario 160 baru datang. Joknya masih plastikan dan masih ada helmnya. Ada tulisannya Pak Eko ini. Masih ada barcode-nya katanya. Oh iya, platnya belum ada. Ya ini. Nah, tapi ini kayak karat sih. Sebentar. Apa ini? Kecoa mati ya, guys. Ada kecoa matinya. Ini rumah disapu apa enggak ini? Astagfirullah. Salfok sama kecoa mati. Waduh, masih hidup kecoanya. Masih gerak-gerak. Ngeri sih kecoa, apalagi kalau terbang ya. Nah, ini karat kayaknya ini. Di ujung-ujung dan enggak di posisi sambungan. Nah, ini mungkin kalau pendapat saya memang harus berbenah sih. Karena ini untuk kepuasan konsumen ya. Motor Beat lagi. Wah, kroposnya parah ini. Habis. Ini mungkin pernah ke air laut terus nggak dicuci ini kayaknya. Parah banget ini. Nggak ada tulisan dia di mana ya masalahnya ini ya. Konsumen sepeda motor Honda dapat mengganti rangka ESAF atau Enchanted Smart Architecture Frame. Nah, itu artinya ESAF. Rangka ESAF dapat dibeli dengan bandrol 1,15 juta. Enhanced Smart Architecture Frame. Smart sih marketingnya. Ya, kita semua tahu lah, Honda itu marketingnya keren. Nah, ini juga motor Beat lagi, rangka patah lagi, dan alumni karyawan AHM Drewes tersenyum melihat fenomena tersebut. Apa ini maksudnya? Titeni markingnya lop, nek kuning berarti garapannya wong ngantuk-ngantuk. Waduh, ini ada komenan dari internal ini. Ayo benernya gimana pendapat Lesti ya Allah, masih ada komen kayak gini. Oh, kalau markingnya hijau itu shift pagi, biru shift siang, dan kuning itu shift malam. Nah, ini kita dapat ilmu baru dari netizen. Ini coba teman-teman yang punya motor Honda itu dicek, atau kalian waktu mau beli lihat markingnya. Jangan pilih yang malam katanya. Kalau malam itu markingnya kuning. Jadi usahakan pilih yang siang nih. Siang itu markingnya warna biru. Soalnya kalau siang itu kan habis makan siang, jadi energinya semangat. Nah, kalau pagi itu masih berisiko ngantuk. Nah, ingat, jangan pilih marking warna kuning. Tapi mungkin saja ini nggak relate ya, karena sistem shift itu dibikin supaya pekerjaannya menjadi lebih produktif. Honda Galaxy Flip 5. Astagfirullahaladzim. Scoopy. Waduh, parah sekali. Nah, kebanyakan rangka yang kropos itu bagian bawah ya. Nah, nah ini. Makanya dicuci bener om. Cuci sampai dalam-dalamnya. Jadi setiap kalian nyuci itu buka indeks, cuci semuanya. Udah. Berarti paling enak naik motor cowok ya. Rangkanya kelihatan. Yang bilang gak dirawat lah apalah, gue ojol. Itu motor gue Scoopy lancaran 2016. Mau ujian berat kayak apa? Oh iya, ini rangka lama ini ya. Belum ESAF, tapi bentuknya kayak ESAF ya. Udah. Ini udah ESAF ya. Tiap hari jalan 250 sampai 300 km bawa penumpang kayak Agus ya tiap hari. Bawa penumpang kayak Agus. Siapa itu?
Ternyata setelah saya telusuri, Agus ini singkatan dari anak gajah umur setahun. Emang berapa kilo anak gajah umur setahun? Apa sesaya ya? Speedo udah reset 2 kali, berarti udah 200.000 kilometer. Wow. Yang bilang gak perawatan itu cuma menang biar viral doang. Ini bukan perawatan, lebih ke kualitas bahan. Ya gitu kan, udah gak se-effort dulu. Mungkin karena sekarang motornya laku, gak habis pikir, vis-a-visnya gak ada recall. Sudah sangat mengkhawatirkan ini. Zaman gue kerja di Yamaha, bagian painting body, ada dent kecil aja langsung disuruh bongkar. Di manufaktur, sampai kayak gini mah tobat. Nah bener kan, jadi memang gak boleh ya dari quality control itu satu titik sedikit pun, meskipun itu dibilang silicate, itu harus dibersihkan dan dicat supaya tidak timbul benih-benih cinta karat maksudnya. Nah ini ada daftar harga rangka ESAF Beat 1.150.000. Sama ini motor apa ya, Genio. Nah Vario 1.3750.000 belum ongkos ganti rangka dan nomor mesin. Wow. Nah, informasi untuk kalian jika, semoga saja tidak, jika Anda mengalami rangka patah ini dan harus membawa motor Anda, penggantian rangkanya itu tidak sembarangan. Harus dilakukan di bengkel resmi dan menyiapkan dokumen. 1. Fotokopi KTP pemilik. 2. BPKB, fotokopi. 3. STNK, fotokopi. 4. Gesekan nomor rangka, dan harus menyertakan surat penomoran ulang dari kepolisian. Nah ini yang agak sulit ya mungkin ya, butuh effort. Dan yang terakhir keenam ini yang paling penting adalah sabar, karena proses ini tidak sebentar. Karena info dari Honda, proses ini memakan 90 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu mungkin tidak dihitung ya. Yang dijual rangka dengan material yang sama, gak karatan lagi kah? Baru kali ini rangka jadi komponen fast moving. Ini jangan-jangan bener. ESAF itu S-nya smart, tapi smart marketing. Aduh. Oh ini PCX lah. Ini fitur baru, jangan menjujat, cari info dulu. Tilt dan teleskopik. PCX-nya bisa tilt dan teleskopik guys. Ini kendo ini. Kok bisa gini ya? Atno ini siapa ini? Oh, Atno itu Honda dibaca kebalik ya. Nah, saya juga baru tahu tentang Atno tadi. Ternyata itu adalah aktor fiktif yang dibikin oleh Honda untuk menjawab semua masalah yang ada di sosial media. Kita lihat. Jadi kalau saya lihat itu tokohnya kayak Omobi ya, pakai topeng. Ini buat apa juga Honda pakai kayak gini? Harusnya kan nggak perlu. Ngapain gitu loh. Di komennya ditunggu kalibrasinya. Nah, nyimak. Masa rangka ESAF malah diperjualbelikan? Nah, apalagi seperti ini ya, mesti customer akan sangat kecewa. Malah bayar YouTuber buat ngelak. Nah itu. Maksudnya mau launching Vario Z Flip 5. Kalau kata Om Triton Musim, wah. Kalau AM gak well respon, apa kita perlu follow up ke Honda Jepang? Waduh, ngeri. Klarifikasinya seperti apa sih? Oh yang kemarin ya, silicate saya tahu itu. Oh iya, saya baru sadar kalau yang jelasin silicate itu orang ini. Nah ini nih. Bang Atno, banyak banget yang nanya ke Binho. Gimana sih cara tahunya motor kita karatan atau enggak? Oke, buat ngeceknya, sini. Bro sih susah lihat di bagian ini ya. Nah, disini sudah kelihatan. Ya. Ini tuh namanya silika, kan karat. Ya. Oke, sekarang kita mungkin ya. Sen kiri. Bang Atno, astagfirullah. Wah. Jadi kesannya kan malah kita beli barang dengan orang yang punya brand ambassador menggunakan topeng. Mungkin niatnya ingin meniru Omobi, tapi maksud Omobi pakai topeng kan jelas. Dia menutupi wujud aslinya, kok wujud asli ya? Dia menutupi identitas aslinya karena untuk membuat reviewnya agar terasa lebih objektif, bukan untuk klarifikasi. Netizen Indonesia mungkin sudah tahu ya Omobi itu siapa dan apa yang dia kerjakan dan dulunya seperti apa, yang jelas orang hebat. Dan kalau misal diekspos itu membuat review otomotifnya tidak objektif. Nah, saya setuju dengan konsep Omobi ya. Tapi untuk yang dilakukan AHM ini ngapain? Dan topengnya nggak jelas dan pakainya item-item. Kecuali kamu bayar artis yang wajahnya kelihatan, yang menggunakan produkmu. Mungkin mereka sedang oleng ya, atau pikirannya
lagi semerawut, nggak tahu sih. Ya. Nggak ada nodanya kan nggak sih? Oke, kita lap sekali lagi. Dia ngecek pakai tisu. Yang dilap dan Tetap bersih kan? yang dilap itu kayaknya depannya kayaknya ya. Oke, satu balap lagi ya. Nah kita tetap saya nggak yakin dengan ini ya. Tuh kan, ada serbuknya. Oh, jadi warna kuning di rangka itu bukan karat, tapi silika. Nah, itu apa sih? Fungsinya apa? Lapisan silikat yang terbentuk berfungsi melapisi hasil pengelasan dari oksidasi atau karat. Nah, kan berarti nggak perlu panik lagi dong ya. Ya bisa Yuk, dong. share video ini sama dosis yang punya. Lapisan silikat itu untuk melapisi. Aduh. Kita baca komennya aja di sini ya. Waduh, Mas Tombro nih. Rangka ensaf itu kelebihannya ringan, kekurangannya cuma patah dikit kok, nggak ngaruh. Lucu sekali. Rangka yang keropos coba dilap Min. Mending bagusin kualitasnya Min, kasihan konsumen dirugikan. Bener sekali. Gak sia-sia punya motor kesayanganku Yamaha MX King. Vario punya juga tahun 2017, belum esaf dan gak karatan. Sekelas Honda bikin klarifikasinya begini, cupu amat. Yes. Kayak klarifikasi kasus penjual bakso tikus ya Allah. Suaranya dikasih suara bebek. Jadi ini bukan karet tapi silikat. Simpel saja sih jawabannya secara pakai logika. Wah ini pakai caps lock, emosi ini mas ini. Sejak saya lahir sampai sekarang belum pernah yang namanya beli motor suruh ngerawat rangka. Nah lucunya lagi cuma baru di Honda yang jual rangka. Mirip onderdil saja. Ya satu kata sih. AHM harus berbenah, itu saja. Udah. Oke, jadi Om Tombro, fisikawan kita ikut komen dan kita coba lihat. Cara mengecek apakah ini karat atau bukan adalah dilap dengan menggunakan tisu. Kalau kotor itu karat, kalau bersih itu adalah silikat. Nah ini kotor, tisunya apa ya? ini bukan karat, ini bleduk. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu perbedaan karat dan korosi. Bahasa mudahnya, karat adalah jenis dari korosi. Karat menghasilkan oksida besi, sedangkan korosi menghasilkan oksida logam atau garam. Contohnya, arit sering kehujanan di luar rumah itu adalah karat, pacul sering kena air laut itu adalah korosi. Korosi adalah peristiwa degradasi logam karena reaksi redoks antara logam dengan air dan oksigen. Lek minta, nggih. Oh, panen kacang. Nggih, niki lho syuting. Di anoda terjadi oksidasi besi, melepaskan elektron dan menuju katoda yang mempunyai banyak oksigen. Fe2+ terdispersi dengan air dan bereaksi dengan oksigen dan akan membentuk karat. Karena proses oksidasi dan sifat oksida logam itu lebih rapuh daripada logam itu sendiri, hal inilah yang dapat merusak rangka motor. Kok enek pickup putih? Gambari sayapnya apa tuh kayak? Selur, kok diceluk aku? Penjelasan dari Mas Tombro ini mewakili ya untuk menjawab korosi atau karat itu apa. Ini ilmunya bener nih. Jelasinya saja yang agak selewengan tapi dia bener. Mantap. Cara mengecek apakah ini karat atau bukan adalah dilap dengan menggunakan tisu. Ya, tapi tisunya bukan itu ya harusnya ya. Ya paling enggak dia modal lah. Modal tisu magic. Montore ngadeg dhewe lho Kang, bar dielus-elus nggo tisu. Sokun dilawan ya. Ditek Mila Bunda. Lu gak bahaya ta ya Allah. Masih ada orang komen kayak gitu di hari ini. Basi. Jadi gini sayang, astagfirullah. Semoga aja udah nikah. Oh, ini bocil ini. Ya Allah, ngetek pacarnya. Nah, bener kan nih ada yang ngomong Profesor Rini Riastuti dan Joni Wahyudi dari Universitas Indonesia. Nah, kalau memang dianggap silikat yang non-konduktif artinya surface treatment-nya jelek. Nah, berarti silikatnya nggak bisa ditempelin cat. Artinya surface treatment-nya jelek. Juga dengan adanya cathodic asymmetry, apa itu? Surface pressure-nya tidak baik jadi galvanic corrosion. Nah, berarti kan kasarnya kita harus ngamplas lah. Kalau surface preparation-nya jelek, tidak sempurna, lapisan ngeletek lepas, maka base material dengan cepat bereaksi dengan lingkungan jadi korosi. Nah, ini smart sekali. Rangka zaman dulu. Wah, rangka Kawasaki. Nah, ini Nijan. Yamaha MX. Motor viral. Vario 160. Waduh. Bisa buat ronda dan jual bakso. Saya familiar dengan suara ini. Apa ya?
Oke, mungkin cukup ya videonya. Sekali lagi kita tidak ada maksud untuk menjatuhkan sebuah merek karena Honda itu sudah mendarah daging di negara Indonesia. Saya sendiri dulu sekolah pakai Suprafit dari SMA sampai kuliah. Bahkan saya kerja pakai Vario 125 dan itu nyaman banget, santai, bisa buat bawa 2 galon sekaligus dan praktis kalau bawa LPG. Saya yakin orang di luar sana itu menyampaikan kritik itu berangkat dari rasa peduli dan rasa memiliki merek ini. Kami pun berharap semoga AHM segera berbenah agar tidak ada lagi konsumen yang kecewa. Mengingat fenomena ini sudah mulai digunakan untuk senjata marketing para kompetitornya di daerah. Bahkan kata-kata bukan rangka ESAF sudah ngetren di penjual motor second Honda seperti yang terjadi di marketplace Facebook akhir-akhir ini. Oke, mungkin seperti itu dulu video kami. Mohon dukungan teman-teman untuk subscribe dan jika ada kritik saran bisa komen. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.